yang termaktub pada surah Al-Kahfi ayat 49. Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara pilar keimanan kita dalam rukun iman adalah beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhirat, adanya kehidupan sudah mati dan segala proses yang berlaku setelah mati. Seseorang itu akan berpikir beberapa kali, tidak hanya satu dua kali, ketika akan bertindak atau berbuat. Karena tindakannya, perbuatan itu akan ada resiko atau efek dari perbuatannya nanti pada kehidupan sesudah dia mati. Makanya orang beriman itu ketika dia berbuat, dia akan berpikir-pikir, sehingga timbullah satu pepatah yang mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada arti. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dari surah Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala menceritakan penggalan peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Letakkanlah kitab catatan amal kamu, lalu engkau akan melihat orang yang sombong, yang berbuat kejahatan, yang berbuat dosa, akan ketakutan terhadap apa yang tercatat, tertulis di dalam kitab tersebut. Lalu mereka berkata, betapa celakalah kita. Kitab apakah ini? Catatan apakah ini? Yang semua yang tercatat dengan rapi, baik yang besar maupun yang kecil, tak luput sedikit pun. Semua tertulis, tersimpan dengan rapi, sempurna. Semuanya tercatat dan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab itu apa yang sudah mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, tidak menzalimi seseorang pun yang ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menceritakan tentang mujrim, orang-orang yang ketika hidupnya bergelimang dengan kejahatan, dengan kriminal dan perbuatan dosa. Jarimah itu artinya perbuatan jahat, perbuatan dosa kriminal yang bisa mendatangkan kerugian kecil besar kepada orang lain. Maka tadi di awal disampaikan, orang yang beriman kepada hari akhirat, dia akan berpikir berulang kali untuk berbuat kejahatan. Karena Al-Quran menceritakan, menginformasikan peristiwa yang akan datang yang bakal terjadi, bahwa orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan kejahatan, pada akhirnya akan menyesali perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan, mengarsipkan dengan rapi apapun yang sudah mereka lakukan. Di surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses pemberian kitab catatan amal kepada manusia di hari akhirat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang-orang
maka mereka akan menghadapi proses hisab itu dengan mudah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka kembali kepada keluarganya dalam suasana yang membahagiakan. Sebaliknya, orang-orang yang dilemparkan buku catatan amalnya dari belakang, ada di sebelah kiri, ada juga ini dilemparkan, dicampakkan begitu saja, wara'a zahri, dilemparkan dari belakang, tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka orang itu akan dipanggil, akan dihisab dengan penuh kesulitan, dengan penuh penderitaan, dan mereka akan dikembalikan kepada keluarganya yang dulu ketika mereka hidup di dunia bergelimang dengan kejahatan. Maka orang yang baik biasanya berkumpul dengan orang yang baik dan bertemu di tempat yang baik. Sebaliknya, orang yang jahat biasanya akan ketemu juga dengan orang yang jahat, dan kemudian di tempat-tempat yang jahat. Ada sebuah kisah tentang ulama besar Indonesia yang bernama Buya Hamka. Diceritakan oleh Buya Hamka ketika baru pulang dari Amerika, ditanya, "Buya, waktu di Amerika gue tak menjumpai hal-hal yang aneh." Hal apa itu? Ya di Amerika biasalah, negara bebas, kehidupan bebas, tentu akan berjumpa dengan hal-hal yang bebas. Kata Buya Hamka, aku tak menjumpa itu. Yang berjumpa adalah hal-hal yang baik. Karena beliau datang ke Amerika untuk hal yang baik, berjumpa dengan yang baik, dan juga di tempat yang baik. Maka dia tidak melihat yang buruk, tidak melihat yang aneh-aneh, tapi yang dijumpai adalah hal yang baik. Ada juga peristiwa menarik ketika Muammar Gaddafi datang ke Eropa. Sampai di Eropa dia minta supaya mengumpulkan semua wanita-wanita penghibur dalam satu ruangan besar. Mereka berpikir ini Muammar ini mau yang aneh-aneh ini kan. Karena juga mereka mengenal ini sosok yang nyentrik. Ketika mereka semua dikumpulkan, dibagi kepada mereka Al-Quran dalam bahasa Inggris, dibagi dengan gratis, dikasih gift, dikasih hadiah. Dia pun berpidato, saya dalam masa kita, saya ingin bertemu dengan kalian semua, dan tak mungkin saya datang kepada kalian satu persatu, mendatangi tempat-tempat yang tak bagus. Jadi semua dikumpulkan di sini, saya kenalkan Islam kepada kalian semua. Inilah Al-Quran yang menjadi pedoman kehidupan kaum muslimin. Silakan dibaca, dibawa pulang. Akhirnya para wanita itu mereka baca Al-Quran dan mereka meneteskan air mata. Ternyata Islam yang digambarkan kepada mereka jauh berbeda dengan Islam yang dikenalkan oleh Muammar Gaddafi kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang baik itu berjumpa dengan orang yang baik juga di tempat-tempat yang baik. Di surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa semua perilaku manusia itu akan tercatat dengan rapi dan akan bisa dibuktikan di hadapan orang yang melakukannya. Di surah Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan dilafazkan oleh manusia kecuali akan dicatat oleh malaikat pendamping, itulah raqib dan atid, yang selalu mengarsipkan apapun yang dikerjakan oleh manusia. Boleh jadi yang mengerjakan sudah lupa, boleh jadi dia lupa dengan sengaja atau terlupa karena proses berjalannya waktu. Biasanya
seseorang itu semakin bertambah usianya, maka ingatannya akan semakin berkurang. Jadi Bapak Ibu, biasa kita kalau jumpa dengan orang yang lebih tua, lebih senior, kadang-kadang dia bolak-balik nanya kita, dan siapa namanya ya? Di mana tinggal? Sudah berapa anak? Itu ditanya kadang bolak-balik. Apalagi dengan orang yang baru kita jumpai. Dulu Bapak Ibu saya agak heran juga ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua, dia tanya, di mana rumahnya? Padahal sudah bolak-balik, sudah balik-balik berjumpa ketemu. Nah, sekarang Bapak Ibu biar saya pula yang begitu. Ketika berjumpa dengan seseorang, tanya kita siapa namanya? Nah, di mana tinggalnya? Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit mengambil, merenggut nikmat yang bernama memori, ingatan itu. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak mengambil memori hafal kita pada surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu Bapak Ibu yang kita baca sehari-hari itu, insya Allah tidak akan lupa. Orang begitu bangun tidur disuruh baca surah Al-Fatihah, spontan dia tidak akan lupa. Dia baca dengan sempurna surah Al-Fatihah tersebut. Dan beruntunglah orang yang di dadanya dalam ingatannya menyimpan hafalan surah Al-Fatihah. Nah, di antara fadilah orang yang menghafal Al-Quran, meskipun hanya penggalan surah Al-Quran, nanti malaikat itu akan segan dia untuk menghukum orang yang dalam ingatannya ada Al-Quran. Jadi di antara fadilah orang yang menghafalkan Al-Quran itu ketika di alam kubur, malaikat akan takut juga nih. Bagaimana mungkin akan menghukum seseorang yang dalam ingatannya ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu mikir-mikir juga itu Pak. Jadi mau dipukul, ada Al-Quran dalam ingatannya. Tak dipukul, jadi mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran dalam ingatan kita akan menjaga kita dari perilaku mujrim, perilaku kriminalitas yang dapat merugikan orang yang melakukannya. Dari semuanya yang dikerjakan, yang diperbuat oleh manusia itu akan dipertunjukkan, akan dipertontonkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melakukannya, kepada orang yang mengerjakan itu. Di surah Al-Isra disebutkan, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setelah diberikan catatan amal itu, maka Allah katakan, Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini engkau sudah bisa memperhitungkan apa yang sudah pernah engkau lakukan. Jadi kepada manusia itu akan disodorkan. Nah, inilah arsip dokumentasi yang dulu pernah kamu kerjakan. Baca, disuruh baca. Dengan membaca catatan itu, maka si pembaca tadi akan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa itu adalah benar hasil jejak rekam perjalanan kehidupannya. Dan alaika hasiba, Allah katakan kepada orang tersebut, cukuplah dirimu yang menghisap. Nah, dengan membaca catatan itu, sudah bisalah kira-kira jalan mana yang boleh ditempuh. Apakah menjadi ashabul yamin, kelompok kanan yang beruntung masuk ke dalam surga, atau ashabus simal, kelompok kiri yang bakal melangkahkan kaki digiring menuju neraka.
Maka di akhir ayat 49 ini Allah katakan wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi sedikit pun seseorang itu. Tak dizalimi. Karena sudah diberikan informasi, sudah diberikan kabar. Maka tadi dikatakan bahwa orang yang menyimpan Al-Quran dalam ingatannya itu adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Karena dengan membaca Al-Quran dia akan terjaga dari perbuatan kriminal, dari perbuatan dosa, perilaku yang bisa menyebabkan kerugian pada dirinya dan juga kerugian pada orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini merupakan penggalan peristiwa yang nanti bakal terjadi pada hari kiamat. Jadi informasi Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah informasi hal-hal yang pernah terjadi, yang sedang terjadi dan bakal terjadi. Yang sudah terjadi, peristiwa masa lalu yang menjadi sejarah, kita baca menjadi iktibar. Kehidupan ini disebutkan oleh Pujangga adalah tiga waktu. Kehidupan yang sudah lalu, yang sudah lewat, menjadi histori, sejarah perjalanan hidup kita. Kehidupan yang sedang saat ini kita berada di dalamnya, now, saat ini adalah merupakan waktu di mana kita bisa berbuat apa saja yang perbuatan itu bisa menguntungkan kita atau sebaliknya akan berdampak pada kerugian dan kehidupan yang akan datang. Nah, Al-Quran menceritakan itu supaya manusia bisa memahami itulah yang bakal terjadi. Kalau dia mengerjakan hal yang baik, tentu akan beruntung. Tetapi bila dikerjakan yang buruk, bukan beruntung, ibarat pedagang malah untung. Ada satu riwayat diceritakan seorang laki-laki soleh, orang yang baik, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala anaknya wafat lebih dahulu. Banyak peristiwa terjadi, seorang ayah melihat anak wafat lebih dahulu. Ketika seorang anak wafat ayah ibunya, dia pasti akan sedih. Tapi lebih sedih ketika seorang ayah melihat anaknya wafat lebih dahulu. Karena psikologinya seseorang itu menganggap yang lebih tua lebih dahulu wafat, yang lebih muda masih panjang lagi masa depannya. Maka laki-laki soleh ini sangat terpukul, sangat sedih ketika anaknya wafat. Dengan kesedihannya datang kerinduannya. Di satu malam dia pun bermimpi berjumpa dengan anaknya. Kebetulan anak perempuan. Terjadi dialog, wahai anakku, bisakah engkau ceritakan apa yang sedang engkau alami saat ini? Apa yang sedang engkau alami? Maka anak ini mengatakan kepadanya, wahai ayah, sekarang kami sudah tahu, tapi kami tidak bisa berbuat. Ayah masih bisa berbuat, tapi belum tahu. Seorang hidup dikatakan tidur. Begitu dia wafat, baru dia sadar. Jadi anak menceritakan, kami sudah tahu, sudah menyadari bahwa ternyata yang diberitakan Al-Quran, yang diberitakan hadis itu adalah benar. Bahwa kebaikan berbalas kebaikan, kejahatan berbalas kejahatan. Namun kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak bisa lagi menambah kebaikan. Tak bisa ditambah kebaikan. Padahal dengan menambah kebaikan, bobot kebaikan itu akan menambah kebahagiaan ketika berada di yaumil akhirat.
payah di kehidupan dunia yang nyata, masih bisa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, tapi mungkin ayah belum melihat kebenarannya. Karena begitu wafat baru menyadari bahwa apa yang dikerjakan itu ternyata bermanfaat bila dia baik dan sangat merugikan bila ternyata itu perbuatan yang penuh dengan kriminal atau perbuatan jahat. Maka terjagalah orang tua yang soleh tadi, dengan istighfarnya, dengan zikirnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nafas kehidupan untuk menambah kebaikan. Ada satu doa yang sering dibaca oleh para orang-orang ahli jannah. Allahumma ja'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan yang Kau berikan kepada kami sebagai kesempatan ziyadah, menambah kebaikan. Wajal mauta rohatan lana min kulli syarr, dan jadikan bila harus mati itu menghentikan segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu, ada orang dia ketika hidup banyak kebaikannya, sesudah mati kebaikan tersebut masih berkesinambungan, masih berlanjut, masih ziyadah, bertambah-tambah terus. Ada juga orang ketika hidup ada kejahatannya, tapi begitu mati tak berhenti kejahatannya, terus berlanjut. Nah, seorang yang baik dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata dia matinya dia itu menghentikan perbuatan jahatnya dan kejahatan yang tidak berkelanjutan. Kita mengenal ada namanya sedekah jariyah, amal jariyah. Ternyata ada juga dosa jariyah, perbuatan dosa yang dikerjakan semasa hidup. Begitu dia mati, memang fisiknya tak lagi berbuat dosa, tapi itu saya pelajari, dia ternyata diteruskan orang, dianjurkan orang. Efeknya dia mendapatkan ganjaran dosa. Atau dia sudah wafat, sudah mati, tapi efek kejahatannya masih dirasakan sakitnya oleh generasi demi generasi berikutnya. Maka doa yang bagus yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala menyikapi surah Al-Kahfi ini adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidupku sebagai kesempatan untuk terus menimbun dan menambah kebaikan, dan bila harus menghadapi kematian itu menghentikan segala kejahatan perilaku buruk yang pernah dilakukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Kahfi 49 ini menggambarkan kepada kita peristiwa hari kiamat itu sesungguhnya benar-benar ada dan benar-benar akan terjadi, dan tidak seorang pun akan bisa mengelakkan apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan menuju proses kematian. Setiap kita sesungguhnya sudah dapat vonis mati, tetapi tak seorang pun antara kita yang tahu pasti kapan datang kematian tersebut. Ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah kematian yang didahului oleh tanda-tanda kematian. Biasanya seseorang itu mati didahului oleh proses sakit yang berkepanjangan.
bolak-balik masuk rumah sakit, seminggu rumah sakit, seminggu rumah, seminggu rumah sakit, seminggu rumah. Kemana ada tabib, ke situ dia datang. Lama proses dia hadapi. Bahkan ada seseorang ketika menghadapi sakit yang sudah sangat berat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera mengakhirkan kehidupannya. Ini seseorang yang menghadapi kematian lewat proses sakit. Seorang yang baik, yang beriman kepada Allah, ketika dia harus menghadapi cara kematian seperti ini, dia harus mengedepankan husnuzan, baik sangka kepada Allah, bahwa sakit yang dia derita itu sebagai proses Allah Subhanahu wa taala mencuci bersih dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan di masa lampau. Seperti seseorang yang memiliki piring, piring itu dia pergunakan untuk makan. Ketika sudah dipergunakan untuk makan, maka harus dicuci bersih supaya clean and clear lagi. Pakai apa mencucinya? Pakai air, pakai spons, dibilas, digosok supaya bersih. Itulah filosofi ketika seseorang mungkin dalam perjalanan hidupnya pernah mengalami pasang surut, pernah jadi orang baik, pernah jadi orang setengah baik, setengah jahat. Maka sebelum dia wafat, Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya lewat sakit. Karena ketika seorang mukmin sakit, dia sabar dengan sakit yang derita, itu sebagai kifarat, sebagai penebus dosa dan kesalahan yang mungkin pernah dia kerjakan. Dan pada akhirnya ketika dia wafat, Allah sudah membersihkan dari dosa-dosa yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu, ada etika. Kalau kita tengok orang sakit yang berbicara seperti itu, bisa marah, ya, mempercepat proses kematiannya. Bapak sakit ya, Bapak banyak dosa, bisa naik hitam, naik tensi, mempercepat proses kematiannya. Jangan seperti itu. Tapi doakanlah, ini berlaku untuk orang-orang dan orang sakit yang berbuat begitu. Bapak banyak dosa, sehingga sebelum mati banyak penyakit yang dia derita. Khalid bin Walid itu Bapak Ibu, tubuhnya penuh dengan anak panah, pahlawan perang. Tapi dia wafat bukan karena panah, dia wafat karena sakit di atas tempat tidur. Nah, yang kedua, orang yang meninggal ketika dalam berbuat jahat. Ketika sedang berbuat jahat, dia meninggal. Ini wafat yang tak baik. Wafat sedang dimasa orang ketika mencuri, mati ketika ditembak ketika sedang berbuat jahat. Ini adalah kematian yang sangat tidak diinginkan oleh orang. Yang ketiga, wafat dengan mendadak, faja'atan, mati tanpa didahului oleh proses sakit. Dan beruntungnya orang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang baik. Nah, wafat tiba-tiba mendadak selesai melaksanakan sholat, atau wafat mendadak ketika seseorang sedang membaca Al-Quran, wafat mendadak ketika pulang dari masjid. Kita melihat tayangan Bapak Ibu, seseorang kakek-kakek naik sepeda motor dengan tenang, dia santai, pulang dari masjid tertabrak kendaraan lain, wafat dalam kebaikan. Ada orang sedang baca Quran, berhenti jantungnya, wafat. Ada orang ketika sujud, lama sujudnya, tidak bangun. Nah, maka ada doa yang akan mengantarkan kehidupan seorang pada puncak ketika mati dalam kondisi baik. Allahumma khtim lana
bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nari wal afwa indal hisab. Jadi buat kita Bapak Ibu yang sering ngaji, bermajelis taklim, yakinlah apa yang kita lakukan ini tidaklah menyita waktu kita atau merugikan kehidupan kita. Yang pasti Allah akan belajar setiap kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum. Bila kamu sudah berbuat baik, tentunya kamu sudah berbuat baik untuk kebaikan diri sendiri. Apakah kebaikan itu berbentuk pekerjaan kita atau kebaikan yang kita lakukan dengan menggunakan sebagian harta benda kita, dengan menggunakan pemikiran kita, yakinlah itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, bahkan lebih baik dari apa yang sudah dikerjakan. Al-Kahfi 14 ini memberikan iktibar kepada kita keyakinan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu akan tercatat rapi dan bisa dibuktikan di hadapan ahkamul hakim, hakim yang adil, pengadil yang seadil-adilnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim, maka Allah tidak akan memberikan sedikit pun dari apa yang diputuskan. Tentunya setiap hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan bermuara kepada kemaslahatan dan kebaikan hamba-hambanya. Ar-Rahmanur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayang yang sesayang-sayangnya kepada hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita energi, pemikiran, keinginan untuk selalu berada dalam kebaikan dan perbuatan baik. Bapak Ibu, ini yang dapat disampaikan taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat